Apa kabar? Rekan-rekan wartawan yang selalu menunggu. Sekjen Beradi Bersatu Ade Darmawan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ade Darmawan diperiksa sebagai pelapor. Dalam kesempatan ini, Ade berkomentar terkait penetapan tersangka Roy Suryo CS. Menurut Ade, para tersangka tersebut layak ditahan. Ya, kita bicarakan dan itu dapat ditahan. Itu bukan sangat layak itu ditahan. Orang mengulangi perbuatannya kok. Mengulangi perbuatannya. Ya. Secara subjektif apabila seseorang mengulangi perbuatannya terus sudah layak untuk dilakukan penahanan. Wajib dilakukan penahanan. Karena kalau enggak besok dia lakukan lagi dong. Ya. Ya kan kalau kayak pencuri lah. Ini hari enggak ditahan, besok dia nyuri lagi. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Namun menurut Roy, penetapan tersangka tersebut terburu-buru dan dianggap janggal karena Roy Suryo dituding mengedit ijazah Jokowi. Belum pernah juga diperiksa dan tiba-tiba yang nggak masuk akal, Mas Aiman dan juga semua pemirsa rakyat bersuara, tiba-tiba kemarin Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Asep menyampaikan bahwa kami ini dikenakan pasal karena melakukan editing, melakukan rekayasa. Manipulasi ini kan gak masuk akal banget. Total ada 8 tersangka dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Rencananya, Roy akan diperiksa perdana sebagai tersangka pada Kamis 13 November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS menggelar deklarasi perlawanan atas penetapan mereka sebagai tersangka. Roy pun menolak tuduhan yang mengatakan bahwa dirinya mengubah data ijazah Jokowi. Deklarasi perlawanan atas penetapan tersangka digelar di Gedung Juang, Jakarta Pusat. Roy Suryo menyampaikan ada ketidakadilan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Ia menegaskan bahwa perjuangan belum selesai dan siap menjalani proses hukumnya. Roy Suryo menolak tuduhan yang mengatakan bahwa ia mengubah data ijazah Jokowi. Tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Roy Suryo juga menyebut deklarasi ini sekaligus menjadi seruan terbuka untuk menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari tekanan politik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo pada hari ini. Selain Roy Suryo, sejumlah tersangka juga turut dipanggil. Roy Suryo CS hari ini akan diperiksa perdana sebagai tersangka. Kuasa hukum Ahmad Khozinuddin memastikan kliennya memenuhi undangan pemeriksaan sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Hadirnya Roy Suryo CS dalam pemeriksaan usai tim kuasa hukumnya menggelar rapat bersama pada hari Rabu. Berbagai persiapan dilakukan oleh Roy Suryo CS termasuk dokumen pendukung. Pemirsa, untuk memantau informasi terkini terkait dengan pemeriksaan Roy Suryo pada hari ini sudah ada rekan Ismalia di Polda Metro Jaya. Baik, selamat pagi Ismalia. Rencananya Roy Suryo akan diperiksa pada pukul berapa? Silakan.
Selamat pagi, Yasmin, Nata, dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini akan dilakukan pemeriksaan pertama kalinya Roy Suryo dan juga lainnya ini dengan kapasitasnya sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Dan jika ditanya pada pukul berapa Roy Suryo akan datang, ini akan dijadwalkan pada pukul 9.30, Nata dan juga Yasmin. Saat ini kami masih terus menunggu kedatangan dari Roy Suryo dan beserta yang lainnya, ada Rismon Sianipar juga yang nantinya akan datang ke Polda Metro Jaya, dan kami menunggu di gedung kriminal umum. Dan sampai saat ini juga yang seperti yang kita tahu, Roy Suryo beserta 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Dan kemarin juga kuasa hukum dari Roy Suryo ini mengatakan bahwa akan membawa sejumlah dokumen tambahan lainnya dalam pemeriksaan pada hari ini. Namun dokumen itu akan diserahkan ke penyidik jika dinilai relevan dengan proses yang berjalan. Dan memang Nata, Yasmin, dan juga pemirsa, kita ketahui bahwa Roy Suryo beserta 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Ini akan dilakukan pemeriksaan dan 8 orang tersangka ini dibagi 2 klaster, Nata dan juga Yasmin. Sehingga nantinya kami akan terus mengupdate kepada Nata dan juga Yasmin bagaimana proses pemeriksaan, apa saja yang ditanyakan oleh tim penyidik kepada Roy Suryo dan juga lainnya. Kembali ke Anda, Nata dan juga Yasmin. Baik, terima kasih Ismalia atas laporannya langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat ya melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Silahkan. Ya baik, terima kasih Nata dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, kami akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari sejumlah titik yang ada di ibu kota DKI Jakarta. Kita awali dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Dari pantauan CCTV kami di jalur arteri, kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi saat ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Hal ini juga berhimbas untuk kendaraan di ruas tol dalam kota Cawang yang akan mengarah ke Semanggi. Seperti yang terlihat pada layar kaca, terjadi peningkatan volume kendaraan untuk meminimalisir arus kendaraan ke arah Semanggi ini. Saat ini sedang diberlakukan sistem kontraflow. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, dan sistem kontraflow ini akan berlangsung hingga pukul 10. Kemudian untuk di arah sebaliknya, kendaraan yang akan mengarah ke Cawang baik di ruas tol maupun jalur arteri dalam keadaan ramai dan lancar. Kita tinggalkan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Dari pantauan CCTV kami di jalur arteri untuk kendaraan yang akan mengarah ke Selipi, saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk ruas tol Cawang Grogol saat ini dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Namun di arah sebaliknya jalur arteri yang akan mengarah ke arah Ya, mohon maaf, sepertinya kami telah terputus hubungan dari sambungan internet, koneksi. Dan terima kasih sebelumnya, Brigadier Sinda melaporkan langsung dari Stadion NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Salam presisi. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional mengungkapkan makan bergizi gratis sumbang 48% kasus keracunan.